Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini dan kedepannya mungkin podcast aku agak berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Dan kali ini aku akan bercerita tentang perjalanan atau kisah-kisah Nabi atau sahabat Nabi atau orang-orang soleh yang dimana kisah mereka itu selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan kali ini aku mengawalinya dari kisah seseorang yang terpaksa pergi tanpa membawa apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya bekal, dan nggak tahu harus kemana. Ya, namanya Nabi Musa alaihissalam. Kalian juga sudah pasti kenal ya, orang Islam semuanya, umat Muslim pasti kenal lah dengan yang namanya Nabi Musa. Apalagi di dalam Al-Quran, kisah-kisah Nabi Musa itu sangat banyak. Karena saking banyaknya pelajaran ya, yang bisa diambil dari perjalanannya Nabi Musa. Dan kisah ini bersumber dari bukunya Ustadz Salim Afillah ya, yang judulnya Lapis-Lapis Keberkahan. Dan tema kali ini yaitu tentang berdoa, bukan tentang tips supaya doa itu terkabul, bukan, tapi tentang bagaimana cara yang indah berdoa gitu. Nah, langsung saja kisah Nabi Musa diawali dengan ketika Nabi Musa mendapati dua orang yang sedang berseteru atau berkelahi, yang satu dari golongan Kipti dan satu lagi dari Bani Israel. Dan orang dari Bani Israel ini meminta bantuan Musa karena pada saat itu Nabi Musa itu sangat-sangat dihormati di Mesir. Dan Nabi Musa pun membantunya untuk memukul orang Kipti tersebut. Dan Nabi Musa itu adalah orang yang sangat kuat ya. Jadi pas dia sekali pukul itu, orang itu langsung tewas. Akibat hal ini, Nabi Musa itu sangat gelisah, sangat cemas, dan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Tapi keesokan harinya, Bani Israel itu memintanya kembali untuk menolongnya. Lagi-lagi Bani Israel itu membuat masalah dengan seorang penduduk lembah sungai Nil. Dan Nabi Musa agak kesal sebenarnya. Agak kesal sama orang itu. Terus berucap, sungguh kamu ini nih benar-benar pencari gara-gara yang sesat perbuatannya. Gitu. Dan walaupun kesal, Nabi Musa itu agak sulit menolak permintaan Bani Israel tersebut. Dan gak lama kemudian, dipegangnya tuh leher pria Kipti tersebut ya. Lalu Nabi Musa tuh siap meninju, tapi sebelum meninjunya itu, orang itu sedikit menakut-nakuti Nabi Musa. Bilang, wahai Musa, apakah kamu bermaksud membunuhku seperti pembunuhan yang kau lakukan kemarin? Terus Nabi Musa terdiam. Kayak ada rasa bersalah dalam dirinya. Lalu Nabi Musa melepas perlahan pria tersebut. Dan pria itu langsung berucap, kau ini memang hanya bermaksud menjadi orang yang sewenang-wenang di negeri ini. Dan pemberita pembunuhan itu tersebar hingga Fir'aun mendengarnya juga. Karena hal ini, Fir'aun berunding, berdiskusi untuk membunuh Musa. Maka diutuslah seorang ajudan untuk menjemput Nabi Musa. Tapi ada seorang ajudan lain yang masih berpihak pada Musa. Dan ajudan ini terlebih dahulu mendahului utusan Fir'aun itu. Sehingga bertemulah ia terlebih dahulu ke Nabi Musa. Dan menyuruh Nabi Musa untuk pergi segera secepat mungkin karena mau dibunuh gitu. Dan Nabi Musa pun tanpa pikir panjang ya langsung pergi. Tapi dia perginya tuh nggak tahu mau kemana, nggak tahu harus gimana, ke arah mana. Dia cuma bisa bergumam dalam hatinya, semoga Robnya menuntun jalannya ke arah yang benar. Dan pada saat itu Nabi Musa itu berada di titik paling sunyi dalam hidupnya.
Ia keluar dari Mesir bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai buronan. Ia berjalan tanpa peta, tanpa tahu mau kemana, tanpa bekal, tanpa air, tanpa makanan, dan tanpa seorang pun yang ia punya. Tapi Nabi Musa hanya punya satu, yaitu Allah yang ia percaya. Hingga sampai dia di negeri Madian namanya. Nabi Musa melihat orang-orang yang sedang berdesak memberi minum ternak-ternak. Dan mengarahlah matanya di kejauhan, ada dua orang gadis yang memegang tali kambing-kambingnya yang meronta kehausan. Terlihat sulit mengendalikan kambing-kambingnya. Nah, dalam kisah ini, nantinya Nabi Musa akan disifati sebagai lelaki yang sangat kuat. Sebab karena dalam laparnya dia, dalam hausnya Nabi Musa, susah sulitnya Nabi Musa, kepayahannya Nabi Musa itu masih sanggup untuk menawarkan bantuan kepada kedua gadis tersebut. Dan Nabi Musa pun menolong kambing-kambing gadis itu untuk bisa meminum air yang sedang direbutkan banyak orang tadi. Setelah itu Nabi Musa beristirahat sebentar, dan dalam sela-sela istirahatnya dia, Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dan karena doa inilah nantinya Nabi Musa akan menikahi salah satu gadis yang ia tolong. Maka hari itu berubahlah hidup Nabi Musa, yang tadinya ia menanggung amat banyak rasa cemas dan susah payah. Allah tolong ia lewat perantara dua gadis itu beserta ayahnya. Dan dari kisah Nabi Musa ini mengajarkan kita tentang 3 hal penting dalam doanya. Yang pertama, hanya Allah yang layak untuk kita meminta pertolongannya dan diharapi balasannya. Karena jika berharap pada makhluk hanyalah sebuah kekecewaan yang tertunda. Jadi apapun hajat kita, besar kecil hajat kita, banyak maupun sedikit hajat kita, sulit bahkan beratnya ujian kita, itu tetap hanya Allah satu-satunya tempat kita berharap, satu-satunya tempat kita yang bisa minta pertolongannya. Pelajaran yang kedua adalah perihal adab dalam berdoa. Bertata krama yang baik kepada Allah dalam berdoa, harusnya itu yang kita juga utamakan. Walaupun ulama sepakat ya, tersyariatkannya berdoa kepada Allah dengan susunan kalimat perintah sebagaimana Al-Quran dan Sunnah itu dibolehkan dan itu dibenarkan dan boleh dilakukan. Tetapi contoh beberapa kisah Nabi di dalam Al-Quran ya menunjukkan ada yang lebih tinggi dari soal boleh atau nggak bolehnya berdoa dengan kalimat perintah. Nah, hal itu adalah soal adab. Maka dalam doa yang dipanjatkan Nabi Musa, ia tidak mengatakan, Ya Allah berikan, Ya Allah turunkan, Ya Allah sediakan. Tapi dia merendahkan dirinya yang lemah, berlirih dengan mengucap, Duhai Rabbi, penguasaku, penjamin rizkiku, pemeliharaku, pengatur urusanku, sungguh aku terhadap apa yang kau turunkan di antara kebaikan amat sangat memerlukan. Dan pelajaran ini menurut aku itu sangat-sangat penting banget ya, karena istilahnya kita harus tahu diri bagaimana meminta dengan yang baik. Apalagi ini Allah Tuhan kita gitu. Makanya Allah juga mengajarkan dan memerintahkan di dalam Al-Quran tata cara berdoa itu seperti apa. Tata krama yang baik itu seperti apa dalam berdoa. Cara yang indah berdoa itu seperti apa. Maka kalau kalian lihat di Al-Quran, yang pasti semua orang Islam, umat muslim pasti sudah hafal, karena ini wajib di dalam sholat ya, yaitu surah Al-Fatihah. Sangat-sangat indah tata cara berdoa itu. Tata cara meminta kepada Allah. Sangat-sangat indah. Kalau kalian
baca terjemahannya ya, itu kita nggak diajarin untuk langsung minta, tapi diajarin dulu memuji Allah, mengesahkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru di sini kita diajarin meminta hajat kita, meminta pertolongan kita. Makanya, Masya Allah, sangat-sangat indah banget surah Al-Fatihah. Lalu pelajaran ketiga adalah Allah dengan ilmunya itu sangat sempurna. Allah itu lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang lebih baik untuk kita dari kita sendiri. Dan Nabi Musa mengajarkan bahwa berdoa itu bukan untuk ngasih tahu apa hajat kita. Berdoa itu bukan untuk ngasih tahu apa permintaan kita. Karena Allah itu Maha tahu. Sebelum kita minta, itu Allah tahu. Allah itu Maha tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita resahkan, apa yang kita gelisahkan gitu. Tapi berdoa itu tentang berbincang mesra dengan Allah yang Maha Kuasa, agar diridhoinya kita semua yang Allah limpahkan, yang Allah ambil, yang Allah simpan untuk kita. Maka Nabi Musa tidak mengatakan, "Ya Allah, beri aku makan," tapi ia pasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi berdoa itu bukan tentang ngasih tahu apa keinginan kita, tapi tentang berbincang mesra itu sendiri. Karena Allah tuh sangat suka berbincang mesra dengan hamba-hambanya ya. Makanya kenapa salah satu alasan kita diwajibkan sholat, karena dari awal sampai akhir itu isinya tentang berbincang mesra sama Allah. Makanya sahabat Nabi Umar bin Khattab, dia pernah bilang, "Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan. Sebab setiap kali Allah mengilhamkan hambanya untuk berdoa, maka dia sedang berkehendak untuk memberi karunia." Lalu Umar bin Khattab melanjutkan, "Yang aku khawatirkan adalah jika aku tidak berdoa." Jadi harusnya kita sebagai umat muslim, sebagai muslim itu sendiri, kita sama Allah itu hubungannya bukan transaksi, tapi lebih dari sekedar itu. Rasa cinta kita kepada Allah, rasa kasih sayang kita kepada Allah, dan begitu pun sebaliknya. Cintanya Allah kepada kita, kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka nasihat Umar bin Khattab ini sangat indah. Dia bilang, dia nggak khawatir kalau doanya nggak dikabulkan, tapi khawatir kalau dia nggak bisa berdoa lagi. Tapi khawatir kalau dia luput dalam sehari itu tidak berdoa. Jadi, sebegitu pentingnya kita butuh Allah, kita butuh bicara sama Allah. Dan Allah itu maha baik kepada semua hambanya. Bahkan untuk yang diam saja, yang nggak berdoa, yang bermasa muka, maupun yang nggak percaya atas karunia Allah, Allah itu tetap akan melimpahkan rahmatnya, akan selalu menghadirkan penyelesaian bagi masalah hamba-hambanya. Dan karena itu, kita jangan berharap balasan kebaikan datang dari orang yang kita bantu. Mungkin dalam kisah Musa, Allah pilihkan jawaban doa dan balasan kebaikan melalui orang yang telah Musa bantu ya. Tapi bukan karena nggak ada jalan lain, tapi karena Allah yang memang mau menghubungkan Nabi Musa dengan tugas besarnya kelak, tugas kenabiannya dia nanti. Dan ini harus kita sadari, tetap pertolongan itu datangnya dari Allah. Dan nggak akan selalu dibalas kebaikan melalui orang yang kita tolong. Tapi mungkin aja itu terjadi sebab ada kebaikan yang Allah siapkan di balik itu. Jadi, kalau hari ini kita, kamu, atau kita semua ya, seperti Nabi Musa, merasa kalah oleh dunia, merasa sendiri, merasa nggak punya siapa-siapa gitu. Maka jangan ubah Tuhan kita, tapi ubahlah cara kita itu datang kepada Allah seperti apa.
ubahlah cara kita meminta kepada Allah itu bagaimana. Dan itu saja podcast hari ini tentang perjalanannya Nabi Musa dan doa-doanya yang indah ya pada Allah. Semoga apa yang aku sampaikan dengan keterbatasan ilmuku bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan, terutama untuk aku sendiri ya, untuk self reminder aku, mengingatkan diri aku sendiri bahwa apa yang aku ucapkan ini semoga bisa juga aku amalkan untuk diriku sendiri. Dan terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan kisah-kisah yang berbeda dan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.